Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di sini kita bertemu kembali bersama saya, dosen dari program studi Sistem Informasi, yang saya berada di program studi Sistem Informasi di Universitas Adi Ginanjar dengan nama Dedi Rahman Habibie. Nah, teman-teman, pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan mengupas nih, beberapa tema mungkin ya yang lagi hits atau lagi viral nih di luaran sana, dari, anak-anak muda atau Gen Z yang disebut sekarang ini. Nah, teman-teman, tema kita pada pagi hari ini adalah dari feeling ke data, cara organisasi zaman now ambil keputusan. Nah, teman-teman, mungkin dari sebagian teman-teman yang ada di ruang YouTube dan sebagainya ini, bisa melihat bahwa kita mengambil suatu keputusan itu berdasarkan feeling atau berdasarkan apa. Nah, mungkin kalau teman-teman saat sekarang ini, "Oh, saya mau pergi di akhir pekan besok itu ke mall." Itu hanya berdasarkan feeling, tapi sebenarnya teman-teman tidak membutuhkan, untuk pergi ke mall tersebut. Hanya berdasarkan perasaan sesaat yang mengatakan bahwa teman-teman akan pergi ke mall gitu. Nah, jadi teman-teman, dulu banyak keputusan bisnis dibuat berdasarkan feeling saja dan intuisi serta pengalaman manajer yang senior berada di perusahaan tersebut. Tetapi sekarang ini, di era digital, semua keputusan penting diambil berdasarkan data. Nah, teman-teman, kenapa kita mengambil keputusan saat sekarang ini harus berdasarkan data? Nah, mungkin ada dari teman-teman yang bisa memberikan gambaran tentang mengambil suatu keputusan berdasarkan data. Nah, contoh yang pertama adalah teman-teman ingin berbelanja di marketplace, di platform-platform belanja online, itu yang teman-teman lakukan adalah ketika akan berbelanja yang teman-teman lihat, dulu pertama itu pasti, produk ini sudah banyak nggak beli orang, dibeli customer, sudah banyak tidak terjual. Lalu, respon dari pembelinya atau customer-nya bagaimana terhadap, produk tersebut. Nah, dari teman-teman melakukan hal itu, secara tidak sengaja teman-teman sudah melakukan untuk mengambil suatu keputusan dalam pembelian suatu produk atau suatu barang, udah berdasarkan data. Karena teman-teman melihat apakah ini produknya sudah banyak dibeli oleh customer, sudah banyak digunakan, lalu kualitasnya bagaimana, itu berdasarkan, data-data yang ada di marketplace tersebut. Nah, jadi secara tidak sadar, secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan hal pengambilan keputusan berdasarkan data untuk zaman saat sekarang ini. Beda dengan kita dulu ketika, internet ini belum menjamur, orang membeli pakaian atau produk pergi ke toko offline. Dia tidak melihat nih bahwa yang dia beli ini adalah apakah produk yang banyak digunakan orang, produk ini apakah baik atau tidak, itu mereka tidak melihat itu, mereka tidak mengenal hal itu. Yang penting pada saat itu, ya udah dia akan membeli produk ini, ya udah dia beli aja karena dia, tidak ada, gambaran data terhadap, produk tersebut gitu. Nah, kenapa? Karena data itu sering jadi aset paling berharga di dunia. Ingat teman-teman, data yang ada saat sekarang ini sudah, terekam atau secara digital yang mudah untuk diakses oleh banyak orang di, lain waktu. Ya, jadi, data itu ketika kita membuat suatu data yang baik, kita membangun suatu data yang baik, itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai di masa mendatang. Tetapi kalau data yang kita bangun itu sudah, tidak baik, sudah tidak bagus, itu bisa mengakibatkan, nilai yang jelek di masa mendatang gitu. Nah, jadi, data itu adalah aset paling berharga di dunia untuk saat sekarang ini. Lalu menurut laporan dari Statista tahun 2025, jumlah data yang dihasilkan secara global ya, secara global ini maksudnya di seluruh dunia ini, sudah mencapai 181 zettabyte. Ya, teman-teman. Menurut laporan dari Statista tahun 2025, jumlah data yang dihasilkan secara global sudah mencapai 181 zettabyte. Nah, bayangin aja nih, 1 zettabyte itu setara dengan 1 triliun gigabyte. Nah, berapa tuh banyak datanya? Itu hanya untuk, jumlah data,
dalam 1 tahunnya gitu. Nah, berapa tuh kalau dikali tahunnya sudah berapa gitu. Nah, sementara kita punya perangkat, canggih aja, perangkat pintar saja, paling tinggi 1 terabyte, 2 terabyte gitu. Nah, itu aja sudah banyak datanya, apalagi satu dunia ini human-nya menggunakan rata-rata 128 giga aja deh. Nah, itu udah berapa tuh datanya gitu. Nah, pada organisasi modern, berlomba-lomba nih mereka untuk mengubah data itu jadi suatu insight atau masukan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan menguntungkan. Karena kalau pada zaman saat sekarang ini kita tidak menggunakan data itu, maka kita akan ketertinggalan nih. Makanya analisis data itu sangat diperlukan. Nah, jadi teman-teman hari ini kita akan bahas gimana nih transisi itu terjadi dari feeling based ke data driven. Lengkap dengan, nanti kita memberikan contoh-contoh dari dunia bisnis, pemerintahan, sampai pendidikan. Jadi teman-teman siap-siap nih untuk, kita membahas lebih dalam lagi. Nah, sebelum era big data, banyak keputusan diambil berdasarkan pengalaman dan intuisi. Ya, seperti kita jelaskan tadi, hanya berdasarkan feeling nih sebelum era big data ini masuk. Contoh klasiknya, pada tahun 1990-an, banyak toko retail menebak kebutuhan stok hanya berdasarkan pola penjualan tahun lalu. Ya, misal pada saat tahun 91 ketika mau lebaran, itu jenis yang banyak laku adalah bajunya yang modenya seperti ini, tapi di 92, 93 itu belum tentu modenya akan sama dengan 91. Nah, orang di tahun tersebut dia menggunakan pola penjualan tahun lalu. Nah, yang akan mengakibatkan bahwa penjualan dia di tahun berikutnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah gitu, tapi kalau saat sekarang ini kita bisa membaca dengan kebutuhan pasar berdasarkan data gitu. Dalam pemasaran, kampanye dibuatkan berdasarkan feeling tim kreatif tanpa riset perilaku konsumen yang akurat. Dulu ini masih bisa diterima karena ada datanya terbatas dan lingkungan bisnis tidak sekompleks yang sekarang. Ya kalau dulu lingkungan bisnis karena dia offline ya dia lingkungannya antara dia si produsen, lalu produsen menjual lagi kepada si tangan kedua atau si penjual, lalu penjual baru masuk ke customer. Jadi tidak, langkahnya itu tahapannya tidak terlalu banyak gitu. Tapi, setelah internet dan media sosial meledak, volume data dan kecepatan perubahan pasar meningkat luar biasa. Karena kita bisa melihat nih, sekarang pasar tradisional ketika kita ingin membeli baju di pasar tradisional itu, terlihat sepi, terlihat lesu tuh, pergerakan ekonominya. Karena apa? Karena orang sudah banyak nih melakukan pembelian di media platform online, yang mana dia bisa melihat mode bajunya atau celananya itu dengan cepat, lalu melihat respon dari si pembeli yang sebelumnya itu bagaimana, gitu. Lalu data menunjukkan bahwa 90% data di dunia baru diciptakan dalam 5 tahun terakhir. Berarti kalau kita lihat 90% data di dunia baru diciptakan 5 tahun terakhir, berarti ketika di zaman 2020, 2019, di awal-awal ketika adanya pandemi masuk. Karena ketika pandemi itu, orang berbelanja, beraktivitas, ekonominya itu sudah berbasis online. Jadi, makanya diciptakannya itu data baru terciptanya itu yang baik itu 5 tahun terakhir gitu. Artinya kalau perusahaan masih pakai metode feeling, mereka akan kalah cepat dibanding pesaing yang pakai analitik data real time. Jadi, feeling tetap penting untuk sekarang, tetapi feeling harus didukung oleh data, bukan berdiri sendiri. Jadi, feeling itu tidak hanya bisa berdasarkan perasaan kita pada saat itu, tapi harus didukung dengan data, teman-teman, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke era data driven decision making, ya. Organisasi zaman now nggak lagi nih menebak-nebak, menerka-nerka. Mereka mempunyai akses ke data real time untuk mengambil suatu keputusan yang baik dan valid. Nah, contoh pertama kita bisa melihat dari Netflix. Nah, kenapa Netflix? Netflix menganalisis miliaran jam tontonan pengguna setiap hari, ya. Kita mengakses film mereka, mereka menggunakan analisis dari apa yang kita tonton. Lalu mereka kalkulasikan setiap hari berdasarkan masing-masing user, lalu dari masing-masing user dikalikan kepada semua user. Dari data itu mereka tahu nih genre yang disukai setiap negara apa, waktu nonton paling aktif
jam berapa saja, bahkan kapan seseorang cenderung berhenti menonton di menit ke berapa gitu. Hasilnya, mereka bisa membuat serial seperti Stranger Things yang sesuai dengan preferensi penonton, karena mereka akan melakukan rekomendasi film di wilayah-wilayah tertentu. Contohnya, rekomendasi film di Indonesia belum tentu sama dengan rekomendasi film di wilayah Singapura, walaupun kita masih berdekatan gitu. Karena pola dari setiap, user atau pengguna itu pasti berbeda di setiap negara gitu. Nah, contoh kedua itu ada Gojek. Nah, Gojek menggunakan machine learning untuk menentukan harga dinamis atau surge pricing-nya. Setiap menit nih si Gojek ini ya teman-teman, dia, bisa sistemnya memproses data dari jutaan titik GPS untuk mencocokkan permintaan dan ketersediaan driver. Nah, ini terjadi ketika kita memesan Gojek atau memesan Gokar itu di suatu titik yang lagi padatnya pengguna, dia bisa menentukan bahwa permintaan di wilayah tersebut lagi tinggi kah atau tidak gitu. Makanya kita ketika melakukan order, Gojek atau Gokar itu terkadang kalau lagi load-nya tinggi, mereka akan mengatakan bahwa permintaan lagi tinggi, jadi, harap menunggu gitu. Nah, data ini memungkinkan keputusan otomatis yang mana di mana menaikkan harga dan di mana dia menurunkan. Ketika permintaan di suatu wilayah tersebut tuh lagi tinggi, mereka bisa memainkan harga dengan menaikkannya. Tetapi ketika di jam yang tidak sibuk, mereka bisa untuk melakukan menurunkan harga. Dan si Gojek ini juga memakai terkadang, terhadap weather atau, keadaan cuaca pada, di wilayah tersebut. Jadi ketika hujan tuh harga naik tuh gitu ya. Nah, lalu untuk Shopee dan Tokopedia, nah ini yang juga banyak digunakan oleh, customer atau user. Mereka pakai data behavior yang untuk menampilkan produk rekomendasi. Algoritmanya membaca seperti barang apa yang sering kita klik. Lalu berapa lama kita melihat produk tersebut dan berapa produk, serupa yang kita beli. Nah, jadi untuk kedepannya dia akan menampilkan ketika kita membuka beranda si Shopee, si Tokopedia, dia akan menampilkan rekomendasi produknya itu apa yang sering kita lakukan atau apa yang sering kita lihat gitu. Nah, jadi keputusan rekomendasi bukan hasil feeling tapi hasil data driven personalization, ya. Dan hasilnya luar biasa teman-teman. Menurut Google Southeast, Economy pada tahun 2024 transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 82 miliar USD, ya dolar Amerika, dan itu didorong oleh analisis perilaku data pengguna. Nah, lalu kita masuk ke bagian berikutnya tentang keputusan cepat, tepat, dan real time dalam mengambil suatu keputusan. Nah, apa sih teman-teman yang membuat keputusan berbasis data ini jadi lebih unggul? Nah, ada 3 ulasan pertama. Yang pertama ada kecepatan, ketepatan, dan prediksi. Kecepatan. Sistem informasi pada zaman modern ini bisa menganalisis data dalam hitungan detik, ya, karena dia sudah ada data yang lalu dia analisis, lalu mengeluarkan rekomendasi. Contoh, bank digital seperti Jago atau Sibank memproses ribuan aplikasi pinjaman per jam, ya. Dengan AI based scoring, keputusan pinjaman bisa keluar dalam waktu kurang dari 2 menit, bukan 2 hari. Beda dulu kita meminjam misalkan ada pinjaman ke bank, secara offline kita datang ke bank, bank analisis data berdasarkan mengumpulkan data dokumen-dokumen yang kita lampirkan, lalu membutuhkan berhari-hari untuk keputusan akhir pinjaman itu di-approve atau tidak. Tapi kalau dari, bank digital seperti Jago dan Sibank ini, dia, hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk menghasilkan keputusan diterima atau ditolak pinjaman tersebut gitu. Lalu ketepatan, keputusan berbasis data lebih presisi karena didukung oleh data pattern. Contoh, pada perusahaan logistik seperti GNT Express menggunakan data rute dan waktu pengiriman untuk meminimalkan keterlambatan hingga 15%. Nah, ini menurut laporan dari internal 2024. Jadi, si jasa pengiriman ini seperti GNT ini, dia menggunakan data rute dan waktu pengiriman untuk meminimalkan keterlambatan. Jadi dia membaca pola data pengiriman dia selama ini untuk ke depannya, agar dia bisa mengestimasikan, kemungkinan keterlambatan pengiriman barang ke customer-nya gitu. Lalu ada prediksi. Analitik modern bukan cuma melihat masa lalu, tapi juga memprediksi masa depan. Tokopedia bisa memperkirakan lonjakan pembelian di momen tertentu seperti Ramadan berdasarkan data historis dia tahun sebelumnya. Rumah sakit
menggunakan predictive analytic untuk mengantisipasi kebutuhan obat berdasarkan data pasien. Jadi, rumah sakit ini, apalagi rumah sakit khusus ya, misalkan rumah sakit mata gitu, dia akan melakukan predictive analytic untuk mengantisipasi kebutuhan obat berdasarkan data pasien. Jadi, sakit mata apa, obatnya seperti apa, polanya bagaimana, dia akan menentukan dengan analisis prediktif ini, gitu. Semua keputusan ini terjadi secara otomatis lewat sistem informasi yang, teman-teman akan pelajari nih di dunia sistem informasi dan nanti akan dirancang dan dikelola. Nah, lalu tantangan dan peran kita di dunia sistem informasi ini ya, orang yang bergerak di dunia sistem informasi ini teman-teman, kita akan melihat bahwa dari berpindahnya ke budaya data driven itu bukan hal yang mudah teman-teman. Itu suatu yang dibilang sulit tidak, tapi bagaimana cara kita untuk membiasakan diri kita menggunakan data-data digital secara, efektif dan secara baik gitu. Menurut survei dari New Vintage Partners 2024, hanya 28% organisasi yang benar-benar mengklaim sudah sepenuhnya data driven. Hambatannya, pertama, data tersebar di banyak sistem dan format. Kedua, kurangnya tenaga analis data yang kompeten. Dan yang ketiga, masih banyak pimpinan yang lebih percaya pada intuisi daripada data. Nah, ini yang perlu untuk kita perbaiki hal-hal seperti ini. Disinilah peranan kita seorang yang ahli dalam bidang sistem informasi mempunyai peran yang strategis gitu. Jadi teman-teman akan belajar 3 hal penting. Yang pertama ada teknologi, lalu ada analisis, ada bisnis. Nah, teknologi itu bagaimana cara kita menyimpan dan memproses data. Ada database, cloud, dan big data. Lalu analisis, bagaimana kita mengubah data menjadi suatu informasi. Nah, itu bisa menggunakan SQL, Python, Power BI. Nah, bisnis, bagaimana data membantu organisasi untuk mencapai tujuan tersebut, gitu. Jadi teman-teman bukan cuma programmer, tapi data translator, orang yang bisa menjembatani teknologi dan strategi bisnis ini. Jadi, teman-teman bisa menguasai keterampilan analisis data, storytelling, dan berpikir kritis, yang mana teman-teman akan menjadi ujung tombak organisasi pada masa depan. Nah, teman-teman, kesimpulannya pada, kesempatan kali ini adalah, di dunia yang serba cepat ini, organisasi nggak bisa lagi ngambil keputusan cuma berdasarkan intuisi, tapi harus berdasarkan data. Feeling tetap penting, tapi data adalah buktinya sebagai pendukung. Kombinasi keduanya menciptakan decision intelligence, keputusan yang bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi juga berbasis fakta. Maka teman-teman mulai dari sekarang nih, teman-teman biasakan, pertama kumpulkan data dari hal-hal yang sederhana, lalu analisis dengan alat yang teman-teman kuasai, seperti menggunakan Power BI gitu, dan buat keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Jadi bukan hanya berdasarkan feeling, tapi teman-teman sekarang ini mengambil keputusan harus berdasarkan data. Karena masa depan bukan milik, orang-orang yang hanya menggunakan feeling, tapi milik mereka yang paham bagaimana membaca data dan menggunakannya untuk perbaikan perubahan di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman sudah, mengikuti live pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini biar teman-teman bisa lebih banyak memiliki pengetahuan-pengetahuan di berbagai bidang, di berbagai aspek.